Pemirsa, IHSG melemah 5% menjelang penutupan hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Eril Raka dan juru kamera Ade Suherman. Ya, Eril, IHSG telah melemah sejak awal perdagangan. Lalu bagaimana perkembangannya hingga sore ini? Ya, Poppy dan juga pemirsa, baru saja sedang dilakukan kebijakan dari OJK seperti yang penyampaiannya kemarin, surat yang sudah diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020 di mana IHSG apabila menyentuh terkoreksi 5% maka pemberhentian perdagangan ini akan dilakukan atau trading halt, dan saat ini sedang dilakukan karena baru saja pada pukul 15:33 waktu Indonesia bagian Barat IHSG menyentuh 5%. Untuk melihat bagaimana laju atau posisi terakhir IHSG sebelum trading halt, langsung saja kita lihat ke papan Bursa Efek Indonesia. Ya, Poppy dan juga pemirsa, bisa kita lihat di pukul 15:36 waktu Indonesia bagian Barat, perdagangan saham ini sedang diberhentikan, dan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ada, ini akan dilakukan pemberhentian selama 30 menit ke depan. Dan kita bisa lihat bersama bahwa IHSG terkoreksi 5,01% atau melemah 258,36 basis poin atau berada di level 4.895, dan hingga saat ini trading volume mencapai 5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi 5,2 triliun rupiah, dan trading frekuensi baru mencapai 415.717 kali transaksi. Dan sebelum trading halt terjadi tadi kami sempat memantau sektor-sektor mana saja yang akhirnya mendorong juga IHSG terus anjlok dan terkoreksi sampai dengan menyentuh 5%. Antara lain ini dari 10 sektor yang ada, seluruhnya mengalami pelemahan dan berada di sektor negatif. Terutama ini dipimpin dari industri dasar, diikuti agrikultur, finansial, dan juga properti. Jika kita melihat ada menilik dari pembukaan sesi pertama tadi, Poppy dan juga pemirsa, memang IHSG sudah dibuka melemah atau berada di zona merah dan terkoreksi 2% dan berada di level 5.040. Namun itu pun juga berlanjut, pelemahan terjadi pada saat penutupan sesi pertama bahwa IHSG terkoreksi di 2,94% atau melemah 151 basis poin, berada di level 5.002. Dan dari sesi pertama tadi memang IHSG sudah lepas atau sempat meninggalkan level 5.000 dan bergerak di level 4.900 sekian. Dan dimulai hal tersebut ini pembukaan sesi kedua pun juga berlanjut. Ternyata tadi IHSG harus terkoreksi cukup dalam, yaitu 3,42%, berada di level 4.976. Bahkan kita bisa lihat sekarang bahwa IHSG berada di level 4.895 dan akhirnya harus dilakukannya trading halt yang akan dilakukan selama 30 menit. Dan sejauh pantauan kami, Poppy dan juga pemirsa, bahwa mulai dari perdagangan sesi pertama sampai dengan perdagangan sesi kedua sampai diberlakukan kebijakan trading halt ini, memang IHSG bergerak fluktuatif di level paling rendah tadi di 4.908 dan paling tingginya adalah di 5.040. Poppy. Ya, baik. Eril, kita lihat bahwa faktor yang paling mempengaruhi seperti yang tadi Anda sebutkan adalah dari faktor COVID-19. Tapi apakah Anda sempat berbincang dengan para analis dan juga rekan-rekan yang ada di Bursa Efek Indonesia terkait sentimen lainnya yang mempengaruhi pelemahan IHSG hari ini? Ya, memang ada beberapa hal ataupun juga sentimen yang terus membayangi laju indeks harga saham gabungan tetap berada di zona merah sampai anjlok menyentuh terkoreksi 5%. Selain dengan COVID-19 yang seperti juga kita ketahui bersama terkait dengan WHO sudah menyampaikan bahwa virus corona ini menjadi epidemi global, dan kita bisa melihat bagaimana penyebaran dari virus corona ini secara global dan keseluruhan. Hampir sebagian seluruh negara di dunia ini juga terdampak dari virus corona, masuk di benua Amerika maupun juga benua Eropa. Dan selain itu juga masih berkaitan dengan COVID-19, para investor
masih menunggu beberapa hal karena tingginya ketidakpastian secara global. Salah satunya adalah bagaimana stimulus ataupun juga jawaban dari negara-negara yang tergabung dalam G7 atau G7 untuk berkaitan dengan bagaimana untuk menanggulangi virus corona. Selain hal tersebut, ini juga ada beberapa hal lagi lainnya yang di luar virus corona berkaitan dengan harga minyak yang kemarin sempat anjlok dan diikuti dengan Irak serta Kuwait yang juga ikut memotong harga minyak mentah untuk penjualan April mendatang, di mana sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Arab Saudi. Dan ada beberapa hal lagi lainnya yang diharapkan bahwa stimulus ataupun juga sentimen positif ini dapat terutama dalam negeri domestik berkaitan dengan setelah melihat ada beberapa hal yang akhirnya IHSG berada di zona merah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan langsung mengeluarkan stimulus berupa insentif pajak penghasilan, diantaranya berupa PPh pasal 21 dan juga PPh pasal 25 atau korporasi. Selain itu juga investor masih menunggu atau menanti realisasi buyback perusahaan-perusahaan atau BUMN yang diperkirakan ada sekitar 12 perusahaan yang ikut dalam buyback tersebut, dan ada beberapa sektor antara lain dari sektor finansial, konstruksi, dan juga pertambangan. Poppy. Lalu sampai kapan buyback maksud kami trading halt ini akan berlangsung, sampai pukul berapa? Ya, Poppy, berdasarkan dari surat ataupun juga kebijakan Otoritas Jasa Keuangan untuk upaya mencegah dan juga menahan penurunan dalam atau anjloknya IHSG di pasar saham, trading halt ini akan dilakukan selama 30 menit. Dimulai dari tadi pada pukul 15:33 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga kemungkinan jika kita melihat bahwa pembukaan trading halt ini akan dibuka lagi jelang penutupan pada hari ini. Dan jika kita melihat dari aturan ataupun kebijakan dari OJK ke Bursa Efek Indonesia, apabila nanti IHSG tetap mengalami penurunan hingga 10% atau turun melebihi 15%, maka Bursa Efek Indonesia ini harus segera menerapkan protokol krisis yang dimiliki, yaitu mengenai panduan penanganan kelangsungan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat. Poppy. Baik, Eril, terima kasih untuk informasinya. Dan nanti kami akan kembali mengupdate informasi terkini dari sana. Seperti apa nanti saham-saham dan juga bagaimana posisi IHSG jelang penutupan saat trading halt ini nanti akan dihentikan. Kami akan kembali lagi bersama Anda, Eril Raka, dari Bursa Efek Indonesia.